Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Marisa dari program studi keperawatan dengan NIM 211091322002. Di sini saya akan mereview kembali tentang buku yang telah saya baca yang berjudul Berani Tidak Disukai dari karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini adalah salah satu buku terjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Ini sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar yang mengungkapkan rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki menjadi sosok diri Anda yang Anda idam-idamkan. Yang saya sukai dari buku ini, konsep yang ditawarkan berbeda dari buku pada umumnya. Yang disampaikan juga tidak terkesan menggurui. Pembaca seakan diajak berdiskusi, mengungkapkan berbagai pertanyaan yang ada di pikiran dan diwakili perasaannya oleh pemuda. Walaupun di sini obrolannya dengan seorang pemuda dan filsuf layaknya seperti guru dan murid, tapi terkesan seperti kawan. Dalam buku ini juga mengadopsi format dialog antara filsuf dan pemuda dengan harapan yang berfokus pada keseimbangan yang mungkin terselip di hati pembaca. Terus yang kedua yang saya suka dari buku ini, jika kita mengalami kesulitan atau kita tidak merasa percaya diri terhadap diri kita, buku ini sangat cocok bagi kalian untuk menerima diri kalian, untuk mencintai diri kalian, dan untuk mementingkan diri kalian di atas segalanya. Buku ini sangat cocok sehingga kalian bisa menyukai diri kalian, menerima diri kalian sendiri. Poin dari buku ini seperti judulnya, bahwa tidak ingin dibenci. Barangkali itu adalah tugas kita, tapi apakah orang lain menyukai kita atau tidak bukan tugas kita. Sekalipun ada orang yang berpikir tidak baik tentang kita hanya bisa mengintervensinya. Seperti sebuah pepatah berkata, engkau bisa membawa seekor kuda ke dalam air tetapi tidak memaksanya minum. Yang ketiga, jika biasanya dalam buku ilmiah pergantian setiap topik itu diganti dengan kata bab, namun dalam buku ini diganti dengan kata malam sebagai pengganti kata bab. Sangat menarik, ditulis dengan gaya naratif di mana seorang pemuda pada malam hari mendatangi filsuf untuk menyampaikan berbagai pertanyaan yang ada di pikirannya. Diskusi yang disajikan oleh filsuf dan pemuda tersaji dalam banyak jawaban dan pertanyaan yang akan memuat 5 malam yang terbagi dalam malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, dan malam kelima, di mana setiap malamnya itu berbeda-beda topik pembahasannya. Seperti malam pertama, menyangkal keberadaan trauma. Malam kedua, semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Malam ketiga, menyisakan tugas orang lain. Di malam keempat, di mana pusat dunia ini, dan di malam terakhir atau malam kelima, hidup sungguh-sungguh di saat seperti ini. Pesan moral yang saya dapatkan dari membaca buku ini, yang pertama, kita tidak bisa hidup sesuai dengan ekspektasi orang lain, dimana kalau kita hidup dengan ekspektasi orang lain dan mempercayakan hidup kita pada orang lain merupakan cara hidup yang mendustai diri sendiri. Singkatnya seperti ini, kebebasan tidak disukai oleh orang lain, artinya kita tidak bisa disukai oleh orang lain. Ini bukti bahwa seorang menggunakan kebebasanmu dan tanda kau hidup dengan prinsip-prinsip dirimu sendiri. Jadi jangan takut tidak disukai. Berikut ada beberapa kata-kata favorit saya di dalam buku ini. Yang pertama, bukan dunia yang rumit, tapi kaulah yang membuat dunia ini rumit. Yang kedua, saat ini dunia terlihat rumit dan misterius bagimu, tapi jika engkau berubah, dunia itu akan terlihat sederhana. Persoalan bukan tentang bagaimana dunia ini, tapi tentang bagaimana engkau. Sekian dari saya, semoga hasil review saya dapat bermanfaat bagi orang lain dan semoga dapat menambah minat baca kita terhadap buku. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.